dimanfaatin sahabat, banyak yang gitu ya. Jadi rezeki itu lebih pasnya itu ketenangan atau kenikmatan lah untuk hidup. Itu namanya rezeki ya. Nah, kenapa rezeki masuk ke takdir? Sorry, maaf, maksud Bapak, kenapa rezeki masuk ke qadar? Ya, karena kan kita perhatikan, Bapak mau nanya, kalian pernah nggak memperhatikan? Bahkan ada yang nanya ke Bapak, Pak, saya kan berasal dari suatu daerah nih, ada ustadz, ada kiai gitu. Tiap hari beliau itu ngajar santri, tapi kok rezekinya banyak, mobilnya Pajero kenapa? Terus anak-anaknya sekolah itu gimana Pak? Kan dia nggak kerja. Nah itu banyak. Ada pertanyaan seperti itu. Awas ya. Nah tidak semua orang mempunyai gaji, tapi setiap orang punya rezekinya. Paham? Paham kan? Tidak semua orang mempunyai gaji, tapi semua orang mempunyai rezekinya masing-masing. Benar nggak? Coba. Ya, nggak semua orang mempunyai gaji, ya, nggak ada, nggak semuanya, nggak punya gaji tapi rezekinya ada. Nah, berbeda. Kalau gaji itu kerja keras, ya kerja, gitu kan. Kalau rezeki itu dengan keimanan ketakwaan kita, itu cara untuk mencapainya. Gitu. Tetap harus ada ikhtiar kasab karena kita tidak boleh menjadi seorang hamba yang berpaham Jabariyah, Qadariyah, bahkan Mu'tazilah. Kan kita pahamnya apa? Asy'ariyah kan? Artinya Asy'ariyah itu berpaham dalam pencarian rezeki itu meskipun sudah ditentukan rezekinya. Nih, rezeki jelang itu 10 M. Contoh, Gak akan Allah amin ya, gak akan Allah kasih langsung nih rezeki buat jelang 10 M, langsung turun dari langit, enggak. Ya. Allah melihat prosesnya, Allah melihat usahanya, Allah melihat rezekinya, Allah melihat usahanya, Allah melihat kasabnya, gitu ya. Gitu. Jadi dalam pencarian rezeki itu ada kasab, ada usaha, ya, gitu ya. Jadi diingat lagi. Tidak semua orang mempunyai gaji, tapi setiap orang itu pasti punya rezekinya masing-masing. Coba kalian perhatikan deh, ya. Bapak suka melihat di jalan-jalan yang dagang aja. Kan di dalam kondisi seperti ini ya, dalam pandemi gini, wah, masyarakat itu kan lagi diuji benar-benar ya keimanannya, gitu kan. Banyak yang perusahaan-perusahaan, banyak pegawai-pegawai yang dirumahkan sementara gitu kan. Coba, namanya juga Allah, Allah kasih rezekinya, ya. Ada aja rezekinya coba ya. Asalkan mau berusaha. Kan kata dalam Al-Qur'an kan fangtasiru fil ar, bertebaranlah di muka bumi. Artinya kita usaha. Usaha apa aja gitu ya. Nah gitu ya dalam proses mencari rezeki gitu ya. Jadi jangan berpaham qadariyah, jangan berpaham jabariyah ya. Pokoknya jangan apatis lah. Tahu apatis kalian? Apa itu apatis? Nggak peduli, Pak. Nah, tidak mau berusaha itu apatis itu ya. Apalagi jangan jangan sampai kita mikir jadi ateis gitu gara-gara rezeki. Wah, kok gini-gini gitu kan. Itu awas ya. Itu harus lebih diperhatikan lagi gitu ketika memahami. Makanya Bapak tadi minta, nanti Bapak jelaskan masalah takdir ini. Takutnya kalian memahami secara tekstualis saja gitu. Kalian memahami segala macam kita kaitkan dengan takdir. Takdir apa dulu yang harus kita kaitkan gitu kan. Nah setelah rezeki gitu kan. Kadang kan orang di dalam Al-Quran ada nggak orang kaya sama orang miskin, ada nggak? Nggak ada. Adanya juga orang kaya sama cukup. Cukup ya. Pak, itu kan kenapa tuh orang banyak yang miskin-miskin ya? Ya orang miskin itu ya orang yang tidak merasa cukup. Itu namanya miskin, ya. Orang yang tidak merasa cukup. Ya. Berarti ya kenapa orang menganggap saya miskin, Pak, miskin gini gini gini, gitu kan. Itu bukan miskin, tapi ya mereka merasa
tidak cukup gitu, tidak merasa cukup gitu. Dalam Al-Quran juga nggak ada kan disandingkan orang kaya dengan orang miskin, nggak ada. Tapi orang kaya dengan orang yang cukup. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, itu masalah rezeki. Kemudian masalah ajal. Nah, secara umumnya segitu ya. Masalah ajal. Tahu ajal? Apa itu ajal? Kematian. Kematian, Pak. Iya, kematian. Apa maksudnya ajal itu? Kematian. Batas umur, batas usia. Ya. Ya, di dunia. Batas hirup. Nah, batas hirup di dunia gitu Pak, gitu kan. Nah, gitu kan batas usia. Batas rezekinya di dunia, Pak. Gitu ya, ajal. Ajal itu banyak yang gini kan, perhatikan coba. Kalian pernah melihat atau bahkan yang mengalami di keluarganya ketika ada banyak kejadian ayahnya yang sakit, ibunya yang merawat, yang meninggal duluan malah ibunya. Ada nggak? Ada kan? Banyak. Iya banyak. Kalau secara logika, Pak, ya duluan yang sakit atau udah sebentar lagi juga is dead, senang itu kan? Kalau bahasa kitanya itu. Malah yang sembuh yang merawat meninggal duluan. Nah, itu kan artinya ajal rezeki itu bersifat rahasia gitu ya. Ajal itu seperti pohon kelapa. Tahu pohon kelapa kalian? Lihat pohon kelapa yang jatuh ke bawah, ya jatuh mah ke bawah ya. Ya, yang jatuh coba ya, yang jatuh enggak semua kelapa yang tua, tapi ada yang mudanya, yang masih kecil bahkan ada yang jatuh. Gitu kan? Nah, itu ibarat ajal ya, ibarat ajal. Gitu ya, ibarat ajal. Jadi ajal itu batas usia. Artinya ajal rezeki itu rahasia gitu kan, rahasia gitu ya, bersifat rahasia. Artinya itu harus ada usaha kita gitu kan. Nah, jadi ketika ini adalah qadar ya. Qadar itu artinya ketetapan Allah yang dikukuhkan pada setiap hambanya yang tidak bisa dirubah gitu sampai menghadap kepada Allah. Kita nggak ada yang tahu gitu kan. Umur itu nggak ada yang tahu gitu, ya. Ada yang tahu. Itu artinya di sini kita harus bisa lebih mempersiapkan kembali gitu. Pak, kalau jodoh masuk kemana ya? Ke qadar apa ke takdir? Coba, jodoh masuk kemana? Takdir, Pak. Takdir. Takdir, Pak. Senangan. Nah, udahlah jangan ngomongin masalah jodoh nanti dulu ya. Oke, bahas dulu yang lain ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ke takdir. Takdir, ketetapan Allah yang ditetapkan atau dikukuhkan berdasarkan ikhtiar atau usaha makhluk. Nah, setiap hambanya gitu kan. Contohnya gini, Bapak mau nanya ya. Oke, Bapak mau nanya kepada Akil Mumtaj. Akil. Nggak ada Akilnya. Halo, Akil? Akil. Akil, kenapa Akil bisa masuk UIN? Karena berusaha masuk UIN sih dulunya. Berarti itu udah pilihan hidup. Ya. Nah, ya gitu kan? Ya, bagus gitu kan? Ya gitu. Itu namanya takdir. Takdir itu pilihan, ya. Bukan berarti di kelas saya, kamu kenapa masuk UIN, Pak? Karena Pak saya diterimanya UIN, ke UPI gagal, ke Unpad gagal. Nah, UIN yang masuk. Nah, gitu ya. Nah, itu gitu ya. Nah, artinya di sini Ya, takdir itu ketika kalian berbuat A, konsekuensinya ini. Ketika berbuat B, konsekuensinya ini. Gitu. Kalian pengen bahagia, maka harus lakukan ini. Kalian pengen sengsara, lakukan ini. Gitu kan? Kalian pengen sedih, lakukan ini. Kalian kalau ingin hidupnya bahagia, hormati orang tua, muliakan orang tua. Itu kan banyak amal-amalannya. Nah, itu namanya takdir gitu. Kita ada di sana ada peran kita gitu. Peran seorang hamba untuk memilih gitu ya. Kalau baik, kalau kita pengen bahagia ini harus ini konsepnya gini. Nah, gitu dalam perbuatan perilaku gitu. Nah, itu namanya takdir gitu ya. Nah, itu secara umum menjelaskan tentang qadar dan takdir gitu ya. Nah, kenapa Bapak membahas hadis ini? Karena sebenarnya ada hadis yang dari Abu Daud juga ya. Tapi Bapak langsung mencontohkan
langsung ke pembagian gitu ya. Nana qadar, nana takdir gitu ya. Jadi jangan saling mengaitkan saya gini karena takdir. Saya berbuat dosa ya takdir, saya mencuri ya takdir gitu. Itu nggak bisa dibenarkan karena takdir itu bisa pilihan hidup, kita bisa memilih gitu ya. Ketika kita pengen A konsekuensinya ini, pengen B konsekuensinya ini. Oke. Apalagi ya? Udah mungkin segitu ya. Jadi intinya gini, kita dalam masalah memahami sifat takdir gitu, bahkan ada sekelompok orang yang meniadakan rukun imannya, ya, rukun iman yang keenam. Jadi tidak percaya masalah takdir sampai imanu kita bawa waktu itu baru sulihi wal yaumil akhir, sampai wal yaumil akhir, gitu. Duh, siapa ini yang berisik? Adil. Adil. Hai. Saya Dagil. Oke, ya siap. Nah, oke ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ketika kita berpaham Asy'ariyah ya, kita harus berpegang di dalamnya itu ada kasab, ada usaha ya. Jangan hirau masalah rezeki, jangan pernah kita takut rezeki kita diambil, jangankan diambil, tertukar pun gak akan mungkin gitu ya. Itu sesuai kasab, ikhtiar, usaha kita setiap hambanya masing-masing gitu kan. Ada yang bilang gini, jodoh itu gak akan kemana gitu kan, tapi saingan ada di mana-mana gitu kan. Pernah dengar gak kalian? Jodoh mah gak akan kemana-mana, tapi saingan ada di mana-mana. Nah gitu kan, kalau masalah jodoh ya. Nah gitu, wah betul Pak. Bahas jodoh Pak, siap sok. Sekarang jodoh. Oke, siap. Masalah jodoh. Oke. Jodoh itu sebenarnya gini ya. Sebenarnya gini ya. Untuk kebijakan jodoh itu ya lebih pasnya itu orang yang sudah menikah gitu sebenarnya. Gitu. Karena Bapak agak hampa ketika menerangkan jodoh ya. Tapi Bapaknya belum menikah. Nah itu agak gimana gitu ya. Gitu ya. Jadi Bapak tuh kurang pas sebenarnya menerangkan masalah jodoh. Tapi Bapak yang selama ini ya kadang ya udah jangan bahas jodoh lah, nanti lagi ya. Ya udah jodoh mah nanti aja lah. Ya, jangan bahas jodoh. Sebenarnya banyak duit sendirian, Pak. Gitu ya. Jadi gini, pasnya itu ketika orang yang menjelaskan jodoh, hadis-hadis jodoh itu Ibu Dadah, Pak Taufik yang udah berkeluarga gitu ya. Kai Bapak mah kan belum gitu, kan masih Bapak Asep yang mencari gitu ya. Jodoh mah. Gitu ya. Jadi jodoh itu ya nggak bisa ditebak lah, artinya nggak bisa ditebak. Jodoh mah sok babaturan. Maksudnya naon jodoh mah sok babaturan? Nggak ngerti ya Bapak apa maksudnya? Ya, gitulah. Jadi gitulah intinya masalah takdir ya, gitu ya. Berkaitan dengan ditikung, ditikung. Jodoh mah kabatur paling kababaturan. Itu mah pengalaman kamu. Tukang tikung eta malah. Oke, hilang 1 tumbuh 1000. Itu aja yakin ya. Allah memberikan yang terbaik. Itu aja intinya ya. Ketika kita kita harus berhusnudzon kepada Allah, itu yang pertama. Kedua, kita tidak boleh mendikte kepada Allah. Ya Allah, saya pengen ini, pengen ini, enggak boleh, ya. Ya Allah, berikanlah yang terbaik menurutmu, bukan menurut hamba. Ya. Yang terbaik menurut hamba belum tentu terbaik menurut Allah. Gitu ya. Nah, itu harus kita ini. Ya, ketika kita menghadapi cobaan, musibahnya itu diuji. Kita benar nggak bisa menerima takdir. Ketika kita mau hitbahan nggak jadi. Allah akan lebih tahu apa yang akan kedepannya akan seperti apa gitu ya. Jadi artinya kita pertama kita harus selalu berhusnudon sama Allah. Yang kedua, kita tidak boleh mendikte sama Allah. Yang ketiga, menurut kita lebih baik belum tentu menurut Allah itu baik.
gitu ya. Yang penting kita minta yang terbaik menurut Allah. Terus ikhtiar, terus berdoa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan, selalu tercapai cita-cita tujuan kita semua ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, Amin. itulah kesimpulan jodoh mah gitu ya. Kita kesimpulan jodoh mah gitu ya. Kesimpulan jodoh gitu kan tadi. Jadi jika dia bukan terbaik jadikanlah apa gimana tuh? Ah, kalian masalah jodoh baru juga semester 2 santai aja lah. Nggak usah cepet-cepet Bapak duluan ya, Pak. bahagiakan orang tua gitu ya. Iya. Semoga Bapak mempunyai 2 istri alimah. Nggak mau satu aja, yang penting berkah ya. Amin, Bapak Alim, Pak. Bapak mah tes S2, Pak. Abi namanya semester 2. Bapak tes S2. Aduh, kalian dah masalah jodoh itu gitulah rumit jadi kan. Tadi Bapak ingat jodoh itu nggak akan kemana, tapi saingan ada di mana-mana. Ya, awas. Jodoh itu nggak akan kemana-mana, tapi saingan ada di mana-mana. Ya, awas. Berkaitan dengan jodoh. Itu kenapa Bapak mengatakan jodoh itu bisa menyikapi dengan takdir. Tadi masalah perilaku bahagia sengsaranya itu takdir bisa pilihan. Artinya gini, ketika ada seorang teman kita pemarah ya, atau nanti suami istri ada yang marah suaminya, istrinya jadi penyabar, jadi sabar. Nah, itu kan sikap perilaku baik gitu, menjadi seorang yang penyabar ya gitu. Nah, itu bisa jadi pilihan gitu. Artinya amal perbuatan, perilaku bahagia sengsara itu masuknya ke takdir karena takdir itu pilihan hidup gitu ya. Oke? Next, apalagi? Apa sana ini teh di chatnya apa? Coba bentar, Bapak. Kalau dia jodohku dekatkanlah, kalau dia bukan jodohku manyawe geus baper yeuh. Kalian lah. Udah, Bapak kalau suami dapat direbut orang itu masih disebut takdir enggak? Kalau jodoh itu takdir Pak berarti bisa diikhtiarkan, Pak. Bisa. Bisa ya. Kadang banyak orang yang udah menikah tapi cerai nikah lagi gitu karena itu katanya gitu kan kata Bapak juga gini, Bapak kurang pas untuk menerangkan ini ya, serius. Bapak pernah ditawarin diundang untuk menghadiri kalau yang pernikahan teh jadi penceramah dari pihak perempuannya. Apa itu perempuannya? Bapak nolak. Pak Acep kenapa? Bapak, bukannya saya menolak apa-apa, saya belum menikah. Gitu kan, itu kurang pas sebenarnya ya. Jadi Bapak menerangkan yang apa ya, yang nggak hampa menurut Bapak. Gitu. Alami. Gitu maksudnya ya. Artinya menerangkan tentang pernikahan Bapak kurang pas sebenarnya karena belum merasakan. Ya, belum merasakan bagaimana surga dunia gitu ya. Surga akhirat mah ya belum semuanya juga kan harus meninggal dulu gitu ya. Gitu ya. Oke, sip, ada pertanyaan? Oke, sebentar Bapak. Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Diskusi ya. Pak, izin harus, Pak. Izin bertanya, Pak. Bertanya, Pak. Siapa dulu, Pak? Ya. Silakan. Izin, Pak, bertanya. Mangga jangan. Tipayun, sok. Halo? Sok, silakan siapa? Bapak lagi teh, Pak. Bapak. Sweet. Oh, ini banyak pertanyaan ki. Iya pertanyaannya ke jodoh ya mah. Kalian. Bapak lah weh. Sok gimana Dapak? Sok Dapak gimana Dapak? Ini Pak, ingin menanyakan tentang bebas itu Pak. Seputar materi apa ya? Silakan sok, silakan. Santai sama Pak. Jikalau manusia itu berbuat dosa, nah, apakah itu termasuk takdir dan diizinkan oleh Allah? Apakah dengan kehendak manusia sendiri? Oke, terima kasih kepada Pak. Jika kehendak tidak ada izin, tidak akan Oke. Tadi kan Bapak sebutkan untuk amal perbuatan, perilaku, bahagia, sengsara itu masuk ke takdir, pilihan hidup. Gitu ya. Ketika orang melakukan maksiat, melakukan dosa, ada hadis yang begini, ketika ada seorang hamba yang melakukan dosa, maka pada waktu ia melakukan dosa, imannya itu hilang sekejap.
Ketika dia sudah tidak berbuat dosa, maka imannya balik lagi. Ada yang menerangkan seperti itu. Nah, jadi itu termasuk takdir, itu pilihan. Kan kata Bapak juga, kalau kamu melakukan A, ini konsekuensinya. Ya, kalau B, ini konsekuensinya. Kamu pengen lulus ujian, ya. Kalau belajar, insya Allah lulus dengan ikhtiar lulus. Tapi santai we, dah ini mah ya Allah meluluskan saya ya lulus gitu kan. Nah, itu tanpa disertai ikhtiar, tanpa disertai usaha. Nah, itu kan karena itu adalah takdir, itu pilihan gitu ya. Meskipun Pak, kok sekarang ada saya bisa masuk sekolah, bisa masuk ini, bisa masuk kerja, contohnya ya. Saya nggak ngapa-ngapain, nggak ikut tes formalitas, kenapa? Tapi saya tetap masuk. Ya, itu ada orang dalam. Itu kan, Pak, itu kan salah satu bentuk ikhtiar, ya. Kenapa Pak ya? Ya kita menghubungi orang dalam, kita ngobrol sama orang dalam, kita menghubungi terus menelepon, minta bantuan, itu kan salah satu bentuk ikhtiar, ya. Kalau nggak ada kasam, nggak ada ikhtiar, ya artinya diem aja, gitu kan, nggak ikut prosedurnya. Nah itu awas, katanya kata Bapak, ketika memahami takdir, qadar, ya itu harus benar-benar paham dulu, gitu. Artinya di sini, ya ketika kita pengen mencari rejeki, jodoh itu harus dibarengi dengan ikhtiar, kasab, awas, karena kita berpaham Asy'ariyah, bukan paham Mu'tazilah, bukan paham Jabariyah, bukan paham Qadariyah, maka di sana ada konsep kasab, ada konsep ikhtiar, ada konsep usaha, gitu ya. Oke, paham ya? Jelas, sip, mantap. Ya. Izin bertanya, Pak. Oke. Apa Izin ini? bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan kita itu tidak boleh berpaham Jabariyah sama Qadariyah dan lain sebagainya. Terus gimana kalau wasatoniyah, Pak? Nah, itu yang pertama. Wasatoniyah itu yang pertama. Yang kedua itu kita setuju bahwa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ya, Pak. Nah, bagaimana dengan perkataan silaturahmi itu dapat memanjangkan umur gitu, Pak? Mohon tanggapannya, Pak. Ya, sip, mantap. Pasti ya. Tentang wasatoniyah. Apa arti wasatoniyah? Pertengahan bukan, Pak? Pertengahan. Kaum moderat bukan, Pak? Moderat. Wasatoniyah di sini gitu. Artinya ketika kan dalam penilaian hadis itu ada tasahul, ada tasyadud, ada tawasud. Nah, awas ya. Ada tasahul itu mempermudah, ada tasyadud mempersulit, ya. Ada tawasud pertengahan. Nah, sama dengan konsep wasatoniyah itu sendiri gitu ya. Tapi menurut Bapak konsep wasatoniyah ini selama tidak ada pertentangan dengan konsep Asy'ariyah ya, Al-Asriyah, Al-Maturidiyah gitu kan, konsep itu ya, itu boleh-boleh aja kan wasatoniyah pertengahan itu ya. Itu tentang wasatoniyah. Untuk lebih lengkapnya Bapak sarankan baca ilmu kalamnya ya tentang wasatoniyah. Itu takutnya Bapak ada keliru tentang wasatoniyah. Soalnya ini berbicara dengan ilmu kalam gitu kan. Tapi pesan Bapak ketika kita berpaham Asy'ariyah, Al-Maturidiyah gitu kan, Asy'ariyah khususnya, kita harus di sana di dalamnya ada konsep ikhtiar sama kasab gitu ya. Jangan Jabariyah, Qadariyah ataupun Mu'tazilah gitu. Untuk wasatoniyah kata Bapak boleh-boleh aja gitu kan. Aja asalkan jangan bertentangan dengan konsep Asy'ariyah itu sendiri gitu. Itu secara umumnya, tapi lebih jelasnya Bapak sarankan untuk baca ilmu kalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada pertanyaan, ada hadis Pak, man ahabba an yubsatolahu fi rizkihi wa an yunsalahu fi asfal yasil rohimahu, itu kan hadisnya? Kurang lebih seperti itu, Pak. Bentar dulu ya, ini yang di chat pertanyaan nih banyak ya, naon wae teh. Bapak kalau enggak langsung ya dong, aku pinter kan, aku belajar kan kadang. Ya Allah. Ada ya kalian lah. Oke. Nah, tentang itu sebenarnya hadis itu, maksud dari hadis ini ya, kadang ada gini,
karena kita bentuknya ikhtiar ya di sana, maksud hadis di sana itu kan man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya itu kan, dan dimudahkan rezekinya ya, wa an yunsalu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, al yasil rohimahu, hendaklah mempererat tali silaturahim. Nah di sana gitu kan ada dua ganjaran lah, dua akibat ketika kita bersilaturahim ya. Kadang bersilaturahim kita akan mendapatkan dua ganjaran, dipanjangkan umur ya dan diluaskan rezeki. Gitu kan? Nah, itu yang pertama. Perhatikan. Berkaitan dengan bersilaturahim, kadang kebanyakan orang salah memanai silaturahim itu sendiri. Banyak orang yang bersilaturahim itu karena ada keinginan tok. Ya, hanya ada keinginan saja. Kalian orang A bersilaturahim ke orang B, ya, pasti ada tujuan tertentu. Nah, kebanyakan orang memanai silaturahim itu, ya, silaturahim gitu. Nah, Bapak sarankan ketika kalian silaturahim, Bapak harapkan silaturahim itu tidak hanya ada keperluan, tidak hanya ada tujuan, kalian tetap silaturahim. Ya, biasa cetan, ya. Kemudian ngobrol gitu, kapan ada waktu gitu aja. Jangan ada kamu kenapa nggak nelpon aku, contohnya gitu kan, bahasa anak zaman sekarang. Nggak ada perlu, ngapain nelpon kamu, nah gitu kan gitu kan. Nah itu kenapa gitu kan. Nah itu jadi harus kita pahami ketika tentang silaturahim itu sendiri. Nah gitu. Nah kemudian berkaitan dengan hadis tersebut gitu kan, ketika orang yang bersilaturahim maka akan mendapatkan ketika panjang umurnya gitu kan, dan dimudahkan rezekinya. Nah kata Bapak, ketika dimudahkan rezekinya, pengen dimudahkan rezekinya kan, rezeki si A itu udah 40M, 50M, tapi tanpa ada usaha, tanpa ada kasab ya tanpa ada kasab gitu kan. Awas, rezeki ini bentuk rezeki ya. Kalau rezeki bisa ditembus dengan ketakwaan, keimanan, beda dengan gaji. Awas, Bapak ingatkan ya. Kalau rezeki gitu kan, bisa rezeki itu bisa tembus dengan keimanan, ketakwaan, ikhtiar, tapi tetap kerja, tapi tetap terus rezekinya, keimanan, ketakwaannya, ibadahnya itu meningkat. Nah, salah satunya itu melakukan amalan yaitu silaturahim gitu. Maka rezekinya akan diluaskan. Contoh yang sholat duha, sholat duha, ya. Bahkan ada orang yang punya amalan, setiap orang pasti mempunyai amalan tertentu, amalan khusus. Ya, amalan khusus. Apakah itu sholat duha tiap hari 2 rakaat tanpa ditinggalkan sehari pun. Itu kan, sholat duha itu kan salah satu amalan untuk membuka pintu rezeki kan? Gitu kan, Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka, sampai beres kan, Allahumma atini ma ataita ibadaka sholihin gitu kan. Nah itu salah satu bentuk amalan untuk membuka rezeki kita gitu, karena membuka rezeki itu dengan cara beribadah, meningkatkan amal, meningkatkan ketakwaan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke, gitu aja lah umumnya gitu ya. Bentar dulu Bapak. Olah iya di chat apa aja nih? Setahu saya sama saya Bang. Apa ini teh mau? Apa kalau silaturahim berdua sama lawan jenis boleh nggak Pak? Maksudnya gimana ini? Ini masih umum nih, bersilaturahim apa nih? Bersilaturahim lewat telepon apa lewat langsung ketemu gitu kan. Awas, ini jangan jadikan alasan kamu ngapain berduaan di kosan, ini Pak lagi silaturahim. Awas, jangan memahami gitu ya, awas ya. Nanti kan kata Pak Acep harus silaturahim, nggak boleh, awas. Jangan memanai silaturahim kalian gitu ya, awas. Gitu ya, jangan memanai gitu, awas. Bapak nggak pernah mengajarkan gitu ya, awas. Jangan nanti disalahkan nanti sama Bapak ya, nggak boleh gitu ya. Ada jangan kamu ngapain berduaan di kosan sampai malam.
ini Pak lagi silaturahim, kan kata Bapak harus bersilaturahim. Awas, diteke sama Bapak Bumanya, nggak boleh gitu silaturahimnya ya. Awas, nanti kalian salah memaknainya ya, gitu ya. Oke, itu aja lah ya. Udah jam 2 nih, jam 2 lebih. Itu ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian baca untuk ilmu kalamnya ya, Baik, terima kasih. Al-Asy'ariyah gitu kan, Asy'ariyah itu. Kalau kita berpaham selama ngaku Asy'ariyah berarti kita ada kasab, ada usaha gitu kan. Ini hafalan ditunggu nih. Bentar lagi nih. Nanti tugas bakal numpuk, bakal ingetin ya. Tugas bakal numpuk di mata kuliah lain. Hadis ini ya. Gitu kan, hadis harus cepat dihafalkan gitu kan. Maturidiyah sama Mu'tazilah itu beda ya. Maturidiyah itu sama dengan Asy'ariyah ya gitu. Ini Mu'tazilah itu ya lawannya Asy'ariyah gitu. Kata kan kalau kita akal itu, akal bisa menjangkau semuanya nggak? Kata Bapak nanya. Akal bisa menjangkau semuanya nggak? Enggak apa tidak? Ya, Terbatas. iya terbatas. Nah kata Mu'tazilah akal itu bisa semuanya gitu, bisa kejangkau semuanya gitu ya. Jadi nggak percaya adanya wahyu lah inti namanya itu ya. Gitu. Oke, baca lagi ilmu kalamnya. Udah belajar ilmu kalam belum? Udah ya. Sedikit demi sedikit udahlah secara umumnya. Jadi gitu ya intinya ya. Oke, terima kasih yang udah hadir nih, Masya Allah, semangat ya. Bapak seneng nih belajar gitu ya. Jadi kaliannya semangat, di jam segini kan enaknya bobo siang ya. Bobo cantik, bobo ganteng ya, jelang nah. Ya, gitu ya. Gitu. Oke. Kalau sama Bapak ya. nggak bakal ngantuk, Pak. Hah? Kalau belajar sama Bapak nggak ngantuk. Masya Allah. Bapaknya ini berat. Oke ya, udah ya. Oke, nanti aja ngomongin jodoh nanti sama ahlinya ya, sama Pak Taufik sama Ibu Dadah yang udah berkeluarga. Sama Bapak kan belum berkeluarga ya. Sama Jadi, Pak Tamami ngantuk. nah sama Pak Tamami itu bagus nih, dosen bagus, keren. Wih, mantap. Yun, aku Belajar Bapak apa, Tamami. Belajar apa Pak Dokter Tamami? Ahlak Ilmu tasawuf. tauhid ya? Ahlak tasawuf. Keren. seru Ya, beliau itu dosen hebat. Hah? Bagus pembahasannya. Kenapa aku itu? Oke, beliau itu dosen hebat, dosen bagus gitu, punya usuluddin gitu. Yang harus kalian ingat, setiap dosen punya metodenya sendiri masing-masing, oke? Gitu ya, jangan Iya, disamaratakan ya. Oke, sip, sukses buat kalian. Sama Pak. Mohon Saya ya. ke Bapak. Aduh, mantap. Oke, terima kasih ya yang sudah mengikuti perkuliahan Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan dan jadi ladang amal pahala buat kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan pujian hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ruhul. Kelas D, wih. Kelas D, wih. Apa? Oh, Yasir. Segera Arwi kelas E. Kelas D, wih. Kelas D, wih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.